pembenaran. Tambah salah, kita harus tambah lebih dekat dengan Tuhan. Kata Tuhan, apa jadi dengan saya Tuhan? Makin saya usahakan untuk benar, makin saya menjadi salah. Komplain sama dia. Kasih tahu dengan dia. Amin. Itu boleh merumut tentang dirimu, kau merumut tentang dirimu kepada Tuhan. Jangan merumut tentang orang lain kepada Tuhan. Tapi kalau mau merumut, silakan merumut tentang dirimu. Tuhan, saya ini kotor, saya ini salah Tuhan. Saya usaha untuk benar, tapi tidak boleh. Makin saya tidak mau gosip, makin tambah giat saya bergosip. Tapi jangan pakai alasan. Banyak orang makin jauh dari Tuhan gara-gara pakai alasan salah, berdosa, lemah. Tapi kalau saudara ada kelemahan, itulah tandanya saudara harus lebih dekat dengan Tuhan, lebih mencari Tuhan. Kalau saudara merasa lemah, itu berarti saudara perlu kekuatan. Amin. Jangan merasa lemah tapi jauh dari kekuatan. Saya ada bertemu dengan seseorang. Saya tidak niat untuk memperkenalkan diri saya sebagai seorang gembala atau seorang pelayan Tuhan. Saya hanya memperkenalkan diri saya sebagai siapa nama saya. Tidak lama kemudian, tidak tahu macam mana dia tahu yang saya seorang gembala. Langsung dia datang, maaf, dia bilang saya kalau tentang ini Injil ini saya tidak peduli. Saya pun tidak. Sedangkan saya tidak cerita pun tentang Injil kepada dia. Amin. Akhirnya dia katakan apa? Saya tidak boleh juga. Yang begini-begini saya tidak boleh terima. Orang-orang Kristen itu banyak yang hipokrit. Jadi dia gunakan alasan untuk tidak mengenal Tuhan ataupun jauh dari Tuhan gara-gara ada orang Kristen hipokrit. Saya mau berkata, itu hipokrit. Gunakan alasan orang Kristen hipokrit adalah hipokrit. Kalau orang lain hipokrit, itu bukan berarti saudara harus hipokrit. Amin. Salah kan? Memang di dalam gereja ada orang yang hipokrit, ada orang yang salah, ada orang yang tidak benar. Tapi siapa yang tidak? Amin. Gara-gara dia sendiri hipokrit, jangan saudara berpikir seperti itu. Saya tidak mau di gereja. Oh, di gereja banyak orang tidak benar. Di gereja ada banyak hipokrit. Di gereja banyak orang yang bohong-bohong. Di gereja tidak ada orang benar. Kita waktu katakan itu, kita sedang menunjuk bahwa kita tidak benar. Amin. Waktu saudara mengatakan orang hipokrit, saudara sedang melayakkan dirimu sebagai hipokrit. Amin. Jangan katakan orang dan itu cuma alasan. Jangan andalkan alasan. Saya ada kenal, ada pelayan Tuhan, diberkati Tuhan luar biasa, ada bakat luar biasa, tapi hidup dengan mengandalkan alasan. Dia tidak bertumbuh sampai ke mana. Saudara, jangan belajar mengandalkan alasan. Amin. Jangan hidup dengan hanya beralasan. Kalau kita hidup beralasan, kita tidak akan dapat apa-apa. Dan alasan itu tidak baik. Sebab itu saya ubah beberapa lagu yang dari Indonesia. Ada lagu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hati. Jangan asal lagi. Oh, Kaulah alasan untukku hidup. Kenapa Tuhan jadikan alasan untuk tidak hidup? Tuhan itu sebab
mengapa kita hidup, bukan alasan. Saya tukar itu. Dulu waktu kamu pergi ke sekolah, yang pergi ke sekolah, kalau lambat dan kamu bagi tahu sebabnya, ibu bilang, kenapa lambat hari ini? Ibu, saya punya bas, ibu, dia lambat, ibu. Alasan. Kenapa ibu jawab begitu? Sebab kita memang bagi alasan, dan alasan itu negatif. Negatif kan? Aslah. Tentunya ada yang tidak benar di sana. Amin. Ada yang tidak benar di sana. Jadi jangan hidup beralasan. Amin. Ada orang banyak saja alasannya. Ibadah, kenapa ibadah? Allah tak cukup masalah. Mau kerja. Ibadah lama, saya kekurangan masa. Tapi di lain tempat ada yang jalan kaki berkilometer untuk beribadah. Kita nasib sini tidak ada LRT, cuma ada bus. Ada bus, cuma bagi 50 sen ataupun 1 ringgit sampai. Tapi orang jalan kaki sampai. Ada yang diberkati, ada kereta sendiri, ada motor sendiri, ada bicycle sendiri, dan ada kaki sendiri. Tapi masih beralasan tidak dapat. Tapi orang lain ada ibadahnya lebih setengah mati daripada kita, tapi mereka masih berada di sana. Kali belajar, jangan kita bermegang, mengandalkan, memperkuatkan, membesar-besarkan alasan di dalam hidup. Amin. Saya baca sekali lagi, saudara-saudara. Matang. Orang Kristen yang matang, yang pertama, tidak bergantung dengan. Yang kedua, anak Tuhan yang matang tidak menunggu. Yang ketiga, anak Tuhan yang matang tidak membuang masa melayan perasaan. Yang keempat, anak Tuhan yang matang tidak membuang masa dengan hal-hal yang akan. Yang kelima, anak Tuhan yang matang tidak meremehkan disiplin. Yang keenam, anak Tuhan yang matang tidak menyalahgunakan mulut. Yang ketujuh, anak Tuhan yang matang belajar daripada kritikan dan bangkit dari kegagalan. Yang kedelapan, anak Tuhan yang matang tidak merungut. Yang terakhir, anak Tuhan yang matang tidak mengandalkan alasan. Mari kita bangkit begini.